Soal nomor 14, pembahasan buku intensif UTBK 2020, mata pelajaran fisika paket 1. Sebuah benda berada 20 cm di sebelah kiri lensa 1 dengan panjang fokus 10 cm. Lensa 2 yang panjang fokusnya 12,5 cm berada 30 cm di kanan lensa 1. Jarak benda asli dengan bayangan akhir adalah bagaimana? Nah, untuk memudahkan pemahaman, kita gambar dulu susunan lensanya. Nah, yang digambar pertama adalah sumbu utama, kemudian ada dua buah lensa. Lensa pertama positif ya, dengan titik fokusnya f1 berjarak 10 cm. Bendanya berada 20 cm di sebelah kiri lensa 1. Berarti kalau kita gambarkan ya kira-kira ada di sini. Nah, ini dia tepat dua kali titik fokus, berarti dia tepat ada di R dia. Ini jaraknya 20 cm. Kemudian lensa 2 dengan fokus 12,5 berada 30 cm di kanan lensa 1. Nah, ini lensa 2 juga fokusnya positif, cuman dia fokusnya lebih panjang 12,5. Nah, begitu 30 cm di kanan lensa 1. Pelan-pelan, jadi dia berjarak 30 cm. Nah, ini jarak antar lensa ini yang akan saling menghubungkan kedua lensanya. Bagaimana bentuk hubungannya? Bayangan bagi lensa 1 adalah benda bagi lensa 2, atau kalau kita tuliskan hubungannya D, itu adalah panjang atau jarak bayangan dari lensa 1 ditambah jarak benda dari lensa 2. Jadi nanti dia akan mendapatkan bayangan berapa jaraknya dari lensa 1. Nah, bayangan itu berjarak berapa dari lensa 2 itu adalah D. Nah, begitu kira-kira. Ini nanti yang akan menghubungkan keduanya ya rumusan D ini. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mencari S1 aksen dulu, sehingga nanti kita bisa dapat S2, baru kita bisa dapatkan S2 aksen yang berjarak berapa terhadap S1. Kita mulai. S1 nya diketahui 20 cm, F1 nya 10 cm. Dari situ kita bisa dapat S1 aksen. Gunakan dekingnya aja. S1 aksen sama dengan S1 kali F1 dibagi S2 S1 dikurang F1. Masukin angkanya. 20 dikali 10 dibagi, ini S1 ya, 20 dikurang 10 sama dengan 200 per 10. Maka S1 aksen sama dengan 20 cm, atau jaraknya sama, cuman dia ada di sebelah kanan. Kita gambarkan aja biar memudahkan. Kalau kita gambarkan tuh berarti kira-kira dia ada di sini nih, karena kan berjarak 20 ya. Ini 12,5. Nah, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya tanpa dimasukkan ke rumusan sudah kelihatan. Berarti bagi lensa 2 jarak bendanya yang merupakan bayangan bagi lensa 1 adalah 10 cm. Tapi ya kita proses dalam persamaan matematis aja biar kelihatan. 30 sama dengan S1 aksennya 20 ditambah S2, sehingga kita dapatkan, nah kita geser dulu. Nah, kita dapatkan S2 sama dengan 30 dikurang 20. S2 nya sama dengan 10 cm. Nah, dari S2 jarak
benda bagi lensa 2 ini, kita bisa cari jarak bayangan bagi lensa 2 dengan rumus apa? Tentu saja dengan rumus yang sama, tapi lensa 2. S2 aksen sama dengan S2 kali F2 dibagi S2 dikurangin F2. S2 nya 10, F2 nya 12,5 dibagi 10 dikurangin 12,5. Maka kita dapatkan 125 dibagi 2,5. Berapa nih? 25 bagi 255, kalau bagi 2,5 berarti 50 cm. Tapi ini bawahnya negatif nih, sehingga dia juga negatif. Apa artinya negatif? Nah, ini tadi. Ini artinya maya. Selain itu, pada pembiasan lensa, tanda minus ini juga berarti di depan lensa. Nah, itu tuh yang jadi harus kita analisis sedikit gambarnya. Jadi maksudnya adalah bayangan yang terbentuk berjarak 50 cm di depan lensa. Mana depan lensanya? Ya ini. Dari sini ke sana sejauh 50 cm. Ini ke sini 30, supaya jadi 50 berarti ini ke sini lagi. Jadi adanya di sini. Nah, karena jarak ini adalah 20 cm, sama seperti itu. Nah, apa artinya? Jarak benda pertama dengan jarak bayangan akhir itu berhimpit atau tidak ada jaraknya. Jadi kalau kita tuliskan delta S ya, atau S1 dikurangin S2 aksen, nah itu nilainya 0 karena jarak benda terhadap lensa 250, bayangan terhadap lensa 2 juga 50, tapi berarah ke kiri. Nah, sehingga jawaban yang benar adalah E, 0 cm. Agak harus berhati-hati ini dalam memahami gambarnya, terutama sekali lagi tanda minus ini. Dengan berlatih cukup sering dari tipe soal seperti ini, maka harapannya ya kalian bisa semakin memahami. Demikian pembahasan soal nomor 14. Sampai ketemu di pembahasan soal-soal berikutnya. Tetap semangat.